Hai guys, hadir lagi di channelku Yuningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku akan nge-share cara bikin roti mini ya, atau roti unyil yang isinya keju dan daging guys. Mudah dan simple banget bikinnya. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian semuanya ya. Oke, cekidot. Nah guys, ini bahan-bahannya untuk roti unyil atau roti mini ya. Ini bahannya simple banget, nggak pakai butter ataupun telur guys gitu. Tapi aku pakai yogurt gitu. Di sini ada 4 gelas tepung ya, protein tinggi atau rendah terserah kalian. Dan di sini ada susu cair 1 gelas. Dan juga ini ada yogurt ya, aku pakai juga 1 gelas ya. Dan di sini ada juga minyak ya, setengah gelas ya, enggak sampai 1 gelas, setengah gelas gitu minyaknya. Dan juga ada 1 sendok ke makan Hernifan, dan juga 3 sendok makan gula ya. Dan juga aku pakai baking powder ya, 1 sendok teaspoon guys gitu. Dan kalau kalian enggak ada yogurt juga enggak apa-apa guys, pakai aja kalian, gantinya susu semuanya enggak apa-apa ya. Berarti susunya ditambahin 1 gelas setengah gitu susunya gitu guys gitu, kalau nggak ada yogurt. Tapi aku pakai yogurt soalnya ini akan bikin adonan empuk banget gitu guys. Nanti kalau udah dicetak gitu fungsinya gitu, kalau kalian nggak ada nggak jadi masalah gitu guys gitu. Karena ini nggak pakai telur ya, gantinya telur jadi aku pakai yogurt. Dan sekarang aku akan taruh semua bahannya di tepungnya, aku akan adonin gitu guys. Pertama-tama aku akan taruh minyaknya ya. Lalu diaduk minyaknya sama tepungnya kayak begini, biar nanti kalau pas diadonin cepet ngecampurnya minyak sama adonan, mau dibikin adonannya gitu sama tepungnya gitu guys. Setelah selesai dan rata, taruh bahan yang lainnya yaitu gula Hernifan dan juga baking powder ya, 1 teaspoon ya. Lalu diaduk lagi kayak begini ya. Nah setelah selesai aku akan taruh ini yogurtnya ya. Yogurtnya ini karena dingin ya, karena dingin di kulkas gitu, jadi susunya harus anget gitu guys gitu, agak anget gitu biar nanti ngembangnya cepat gitu. Ini susunya anget. Kalau kalian nggak pakai yogurt, ini susunya jangan terlalu anget-anget, sedang lah gitu, jadi nggak dingin nggak anget gitu. Tapi ini susunya aku agak panas soalnya yogurtnya dingin gitu. Lalu dituang sedikit-sedikit, jangan langsung anjlok gitu ya, takutnya nanti berlebihan gitu susunya, soalnya aku pakai yogurt gitu.
gitu. Karena yogurt itu sama halnya kayak susu gitu, jadi ada airnya gitu guys. Nah, kalau udah kayak begini, udah kalis ya, tapi nggak terlalu kalis-kalis, ini nggak jadi masalah gitu, pasti nanti akan lembut juga. Dan ini udah selesai, aku akan diamkan selama 1 jam atau kira-kira 1,5 jam gitu. Nanti lihat udah mengembang, baru dicetak gitu guys, oke? Nah guys, ini udah adonannya selama 1 jam ya. Ini 1 jam ini udah mengembang kayak begini. Dan sekarang aku akan kempesin lagi kayak begini guys, biar anginnya keluar gitu. Aku kempesin begini, aku aduk lagi kayak begini guys. Biar adonannya benar-benar kalis, karena ini tanpa mixer, tanpa mesin guys gitu. Nah, setelah diginiin udah selesai, aku akan istirahatkan lagi selama 1 jam guys. Nah guys, sambil menunggu adonannya mengembang, sekarang aku akan bikin isiannya. Di sini isiannya ada keju mozzarella dan keju putih ya. Kalau kalian nggak ada keju putih, kalian bisa ganti dengan cuman keju mozzarella juga nggak apa-apa guys gitu. Enak juga. Dan di sini juga ya ada bahannya. Ini ada tomat ya, aku potong kecil-kecil, dan di sini ada bawang juga udah aku potongin ya. Dan juga ini dagingnya ya, untuk yang isiannya yang isian daging guys gitu. Daging ini kalian bebas ya, daging apa aja, pakai ayam juga terserah kalian, tapi aku di sini pakai daging. Dan di sini aku pakai ini soya delima ya. Kalau di sini soya delima, kalian nggak ada soya delima, kalian bisa pakai soya biasa ya. Ini soya delima ini rasanya kayak ada kecut-kecutnya lah, sedikit asam-asamnya gitu. Kalian bisa ganti dengan soya biasa gitu. Kalian kalau nggak suka kayak asam, kalian taruh gula sedikit gitu. Kalau kalian yang suka asam, bisa kalian taruh lemon gitu gantinya soya ini. Dan di sini ada garam ya, dan juga lada hitam. Dan sekarang aku akan mulai bikin isiannya. Pertama ya, aku akan bikin isiannya yang keju ya. Aku akan parut keju putihnya ini juga sama percis kayak keju mozzarella-nya, kayak begini. Ini udah selesai aku parut, dan aku akan taruh ya ini bumbunya ya, untuk kejunya ya. Aku akan taruh sedikit lada hitam biar rasanya ada gurihnya gitu guys gitu, secukupnya. Lalu diaduk. Nah guys, ini udah selesai ya kejunya ya, kayak begini. Udah dikasih garam dan lada hitam. Sekarang aku akan bikin isi dagingnya. Dan di sini udah aku siapkan panci ya, dan aku akan kasih minyak untuk bikin dagingnya dulu.
Dan di sini udah panas minyaknya ya. Pertama aku akan taruh dagingnya dulu kayak begini ya. Lalu diaduk ya kayak begini. Dan setelah dagingnya udah matang ya, sekarang aku akan taruh bawangnya guys gitu. Jadi dagingnya dimatangin dulu baru taruh bawangnya gitu, biar enggak terlalu matang banget gitu bawangnya gitu. Lalu diaduk sampai ngerata dengan dagingnya. Setelah itu aku akan taruh garam ya secukupnya. Dan juga lada hitam secukupnya guys gitu. Lalu diaduk. Dan kalau udah kayak begini, ini udah matang bawangnya ya, kayak begini nih, airnya udah gak ada di dagingnya. Aku matiin kompor ya. Setelah itu aku akan taruh tomatnya ya. Lalu diaduk. Dan kalau udah kayak begini ya, udah tomatnya ngecampur, lalu aku akan taruh soya delimanya secukupnya guys. Ini aku rata-rata perkiraan 2 sendok lah gitu, biar nggak terlalu asam. Lalu diaduk guys sampai benar-benar ngecampur. Kalau udah begini berarti ini udah benar-benar matang dah guys gitu. Ini semuanya udah siap isiannya guys. Nah ini isiannya, kejunya udah siap dan juga ini dagingnya juga udah matang. Sekarang aku akan lihat adonannya mengembang lagi apa enggak guys, karena sekarang udah mulai aku akan cetak. Nah guys, ini adonannya udah mengembang lagi ya setelah 1 jam. Mengembang lagi kayak begini. Dan sekarang aku akan mulai bikin rotinya. Dan pertama-tama ya, ini udah aku bersihin tempatnya. Dan sekarang aku akan taburi kayak begini ya tepungnya. Kasih tepung dulu biar nggak lengket. Kalau kalian sukanya pakai minyak, nggak apa-apa pakai minyak, tapi aku di sini pakainya tepung biar nggak terlalu banyak minyak gitu. Diginiin, lalu taruh di tepung kayak begini, lalu dipipih guys gitu, pakai rulan kayak begini. Kalau kalian nggak ada, kalian bisa kayak pakai kayak botol apalah gitu. Sampai benar-benar tipis ya gitu, jadi rata ngetipisnya. Kalau ketebalan dan ketipisannya udah kayak begini, sekarang aku akan cetak bulat-bulat ya pakai ini sampai semuanya dicetak bulat gitu, biar nanti kalau bikinnya taruh misalnya mudah gitu guys gitu.
Nah, setelah aku bulatin semua adonannya, aku ambil satu ya. Pertama aku akan bikin isiannya yang keju ya, yang rasa keju. Kayak begini prosesnya bikin kejunya, isiannya ya. Kalau aku sih di sini kayak begini. Kalau kalian sih masalah model rotinya terserah kalian, sesuka kalian, sesuai selera. Kalau aku sih di sini kayak begini. Gitu. Nah, kayak begini guys model rotinya aku ya. Nanti ini bagus hasilnya. Dan untuk bikin untuk dagingnya aku cetak kayak begini guys, yang untuk dagingnya. Modelnya kayak begini. Ya, apa yang aku katakan tadi, pokoknya model-model rotinya sesuka selera kalian gitu. Ini aku cuman ngasih tahu kalau aku di sini bikinnya kayak begini. Kalau daging ya, atau kalau juga keju kayak itu tadi itu. Nggak terlalu ribet gitu, mudah. Nah, ini kayak dagingnya mudah banget guys. Itu terbuka juga nggak jadi masalah. Dan sekarang udah aku selesai ini dagingnya dan ini kejunya ya. Udah selesai ini semuanya. Aku akan biarkan ini 10 menit. Dan setelah 10 menit aku istirahatkan ya, ini udah mulai mengembang ya. Sekarang ini aku akan olesin atasnya biar bagus gitu hasilnya sama telur guys gitu. Sebelum masuk ke oven gitu. Nah guys, di sini aku akan pakai olesan. Ini telur aku kocok sama susu cair ya, biar hasilnya bagus gitu sama rotinya. Kayak ada minyaknya gitu, nggak kering kelihatannya gitu. Dan ini aku akan olesin pertama yang rasa keju ya. Gitu, kalian bisa pakai telur aja atau susu aja atau butter juga nggak jadi masalah gitu, tapi aku pakainya yang ini gitu, lebih bagus hasilnya gitu guys. Lakukan sampai semuanya selesai ngolesinnya sebelum masuk ke oven gitu. Dan ini tinggal dagingnya ya. Nah, karena ini rasa daging ya, aku akan taruh wijen sedikit ya, biar tahu ini daging atau keju gitu. Sebenarnya nggak dikasih kayak begituan sih kelihatan, karena yang dagingnya terbuka, kalau yang kejunya tertutup gitu. Tapi aku sukanya yang kasih gini, variasinya bagus gitu kelihatannya nanti gitu guys. Dan setelah selesai aku akan taruh di oven guys. Dan kayak begini hasilnya ya, yang keju dan yang rasa daging kayak begitu. Ini roti mininya dan roti unyilnya udah siap dihidangkan guys. Selamat mencoba. Simple banget bikinnya. Ini bagus juga hasilnya, tanpa butter dan juga tanpa telur guys. Empuk banget ini guys gitu. Di sini semuanya pada suka yang tanpa telur ini guys gitu. Selamat mencoba.